Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mas dan Mbak, Bapak Ibu peserta mata kuliah Social Entrepreneurship. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan untuk penyusunan studi kelayakan bisnis atau proposal bisnis sosial. Nah, kemarin kita sudah membahas beberapa analisis atau semacam instrumen untuk mempermudah kita dalam membuat strategi dan memvisualkan konsep-konsep bisnis sosial gitu. Ada bisnis model kanvas dan analisis SWOT. Mungkin itu saja yang nanti akan kita pakai atau gunakan untuk penyusunan proposal. Nah, terakhir ini yang akan menjadi pembahasan hari ini adalah kita ingin melihat seperti apa atau bagaimana kita mengukur dampak positif dari rencana usaha sosial yang akan kita jalankan. Tentunya, karena usaha kita memiliki misi sosial, karena usaha sosial sehingga perlu ada satu pembahasan lagi terkait seperti apa dampak sosial yang nantinya akan diperoleh. Kalau itu adalah usaha pada umumnya atau bisnis-bisnis pada umumnya, ya mungkin bisa memproyeksikan apakah, keuntungan atau profit yang akan diperoleh bisa sesuai dengan harapan perusahaan apa tidak, atau apakah BEP-nya atau balik modalnya bisa dalam waktu yang cepat apa tidak. Itu mungkin untuk bisnis pada umumnya. Tapi kalau kita usaha sosial yang kita akan hitung atau kita akan lihat adalah dampak sosialnya, itu dampak positif. Nah, tanpa mengulur waktu lebih panjang, saya akan menampilkan materinya. Nah, ini yang sering digunakan oleh teman-teman sosial ya, bagaimana mengukur dampak positif dari berbagai macam program-program, berbagai macam kegiatan-kegiatan atau kebijakan ya kepada masyarakat dengan menggunakan logic model. Mungkin juga dapat teman-teman terapkan nanti ketika teman-teman lulus atau mungkin teman-teman membuat kegiatan sosial atau program-program lain di masyarakat. Nah, seperti apa dalam mengukur dampak positifnya di masyarakat, kita gunakan logic model. Mungkin ya sebetulnya ini, kerangka yang cukup sederhana ya, cuman kadang-kadang kita bingung dalam membedakan beberapa, hasil dari atau dampak dari program atau kegiatan yang akan kita jalankan. Nah, langsung saja sekarang kita akan melihat seperti apa cara pengukuran, dampak positif dengan menggunakan logic model. Nah, logic model ini ada beberapa komponen yang akan kita uraikan, seperti halnya input, aktivitas, output, lalu ada hasil atau outcome, dan dampak positif. Di sini ada 2 klasifikasi yang, membedakan. Yang pertama, input dan aktivitas itu dimasukkan dalam konsep perencanaan kerja. Komponen-komponen apa yang nantinya dapat menjadi modal utama dalam kegiatan, dan bentuk kegiatannya seperti apa. Nah, dari input dan aktivitas itu kan pasti akan ada program-program dan sebagainya ya.
Seperti apa sih hasilnya? Nah, hasilnya nanti akan diuraikan dalam output, outcome, atau hasil dan dampak positif. Yang sering kita keliru adalah perbedaan antara output dan outcome, atau output dan hasil. Ini nanti akan kita bahas. Nah, sekarang kita melihat ke bagian yang pertama, yaitu input. Nah, nanti teman-teman di bab 4 terkait logic model, nah, di bagian input, teman-teman nanti akan uraikan sumber daya apa saja yang teman-teman gunakan atau teman-teman miliki dalam melaksanakan usaha sosial. Semua sumber daya, bahkan termasuk permasalahan-permasalahan apa yang akan teman-teman angkat, berapa orangnya, atau masyarakatnya siapa saja, berapa yang nanti akan teman-teman bantu menjadi tim atau mungkin menjadi partner ya, atau mungkin menjadi penerima manfaat. Kalau kemarin di pertemuan awal sebelum UTS kita kan melihat model usaha sosial. Model yang pertama, usaha sosial sebagai, apa ya, usaha yang memang menjadikan masyarakat itu sebagai partner kerja atau partner kegiatan. Misalnya kita memiliki konsep ide dalam bisnis kopi kemarin ya. Kita sebagai pelaku utamanya, para petani kopi yang nantinya akan menjadi partner kita, menjadi suppliernya, sekaligus itulah yang akan kita angkat sebagai permasalahan. Dia sebagai partner kita dalam tim, partner dalam supply kopi, dan nantinya juga menjadi masyarakat yang memang akan kita dampingi, dan harapannya memiliki output dan hasil yang nanti akan kita capai. Atau yang kedua, masyarakat tidak menjadi partner, bahkan bisa menjadi anggota tim kita secara langsung ya. Kemarin yang di Aceh, bisnis kopi yang di Aceh kan dia langsung mengajak masyarakat-masyarakat yang masih belum bekerja menjadi, karyawan kedai kopinya. Kalau petaninya sebagai partner, supplier, kalau yang karyawannya dia mengajak masyarakat sekitar di sekitar lokasi kedai kopi untuk menjadi karyawan, dilatih, di-training, dan sebagainya. Atau yang terakhir, dia ada sebagai penerima manfaat atau objeknya. Kalau yang kedua tadi sebagai subjek, ini sebagai objeknya. Misalnya ada beberapa kelompok anak muda yang memang memiliki usaha di bidang kursus untuk anak-anak yang kurang mampu. Dengan membayar biaya yang cukup murah atau mungkin bahkan ada program gratis ya, targetnya adalah para anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Itulah penerima manfaat. Itu bisa kita gunakan sebagai input. Nah, kalau kita lihat di bawah ini ada beberapa bagan ya. Inputnya nanti bisa gabungan antara sumber daya tim kita sendiri, modalnya, peralatan, idenya apa, dan juga termasuk masyarakat ataupun kondisi sosial yang nantinya akan kita angkat. Intinya seperti itu. Yang kedua, aktivitas atau activity. Programnya, usaha sosial kita dalam bentuk apa sebetulnya sih? Kan tidak hanya menjalankan kegiatan ekonomi ya, nanti di dalam bisnis sosial itu kita juga akan melakukan pendampingan atau peningkatan kapasitas kepada masyarakat, atau menyelesaikan permasalahan sosial apa dan sebagainya. Nah, bentuk kegiatannya itu akan kita uraikan dalam aktivitas. Semakin detail juga akan semakin bagus. Nanti misalnya seperti kemarin yang di bisnis kopi itu, eee, aktivitas utamanya adalah menyediakan apa namanya, varietas kopi yang berkualitas tinggi dari para petani-petani di misalnya di daerah Aceh khususnya. Nah, itu nanti di daerah mana, lalu juga melatih atau meningkatkan keterampilan para petani kopi sejumlah berapa orang. Nah, harus ada angkanya. Terkait apa pelatihannya atau pendampingannya. Nah, itu juga kita uraikan, ataupun yang lainnya. Misalnya teman-teman juga punya, masyarakat yang didampingi itu seperti kemarin gula aren ya, membantu mendesain ataupun membuat secara kreatif
kemasan-kemasan dari produk berARN, bahkan juga membantu, membuatkan berbagai macam, akun-akun dalam e-commerce, bahkan sampai ke pengoperasian di e-commerce dan sebagainya, hingga teman-teman juga mendampingi dalam mengakses legalitas, perizinannya, dan sebagainya. Itu juga teman-teman boleh diuraikan secara detail. Jadi aktivitasnya apa saja, itu yang nanti akan kita uraikan. Input dan aktivitas pasti nanti akan menghasilkan suatu dampak ya, atau berbagai macam dampak. Dampak itulah yang nantinya akan kita lihat sebagai output dan outcome atau hasil. Apa sih perbedaan output dan hasil atau outcome yang kadang-kadang sulit dibedakan ya, atau kadang-kadang kita keliru. Kalau output berarti hasil dari aktivitas yang kita lakukan yang bersifat kasat mata dari produk maupun jasa yang disediakan oleh usaha sosial kita. Atau gampangannya seperti ini. Ini teman-teman dari BKI ya. Teman-teman dari BKI misalnya mengadakan pelatihan public speaking pada para mahasiswa ya, katakanlah seperti itu. Nah, ternyata dalam pelatihan public speaking itu diikuti sejumlah katakanlah 25 mahasiswa. Nah, 25 mahasiswa itu nanti pasti akan mengikuti aktivitas pelatihan. Output-nya adalah 25 orang mahasiswa telah mengikuti pelatihan dan misalnya sekitar 20 orang sudah eee, memiliki keahlian secara praktek dalam bidang public speaking. Dia punya keahlian yang dia peroleh dari pelatihan tadi, output-nya. Atau kita lihat di sini, output-nya misalnya, dari aktivitas mengajarkan teknik menjahit hijab kepada ibu-ibu di Desa Sukamakmur, output-nya 32 ibu-ibu dapat membuat 15 hijab per hari. Nah, ini lebih detail. Nah, kalau teman-teman nanti bisa mendetailkan dalam tahap perencanaan itu, kira-kira output-nya apa sih sebetulnya? Misalnya seperti kemarin ya, petani kopi dapat melakukan, proses pasca panen untuk, varietas kopi arabica dengan beberapa jenis proses pasca panen seperti halnya misalnya proses honey, proses semi wash dan sebagainya dengan besaran 15 kilogram per hari misalnya kayak gitu. Jadi ada output yang mereka peroleh dari kegiatan ataupun usaha sosial kita. Jadi kalau bisa dibuat dalam bentuk kuantitas ya dan kualitas. Kuantitasnya berapa orang, kualitasnya apa yang mereka peroleh. Terus di sini yang kedua dicontohkan, mengajarkan keterampilan bidang penjualan, marketing kepada ibu-ibu. Aktivitasnya itu. Apa output-nya dari kegiatan atau aktivitas mengajarkan keterampilan marketing, ternyata output-nya 28 ibu-ibu dapat menjual hijab sebesar 200 potong per bulan secara online. Nah, itu hasilnya. Ada aktivitas keterampilannya, mengajarkan keterampilan atau pelatihan, output-nya 28 ibu-ibu dapat menjual hijab sekian sekian. Bahkan output-nya dari 2 aktivitas itu bisa mereka simpulkan ternyata dari 28 ibu-ibu dan 32 ibu-ibu, ada 2 ibu-ibu yang telah membuka toko pakaian. Karena sudah diajarkan bagaimana teknik menjahit, membuat hijab, dan diajarkan mengenai keterampilan marketing. Nah, itu boleh teman-teman nanti proyeksikan atau teman-teman asumsikan kira-kira dari usaha sosial kita ini dengan melihat kondisi sosial masyarakatnya seperti apa nanti output yang dapat teman-teman hasilkan. Nah, itu output ya. Jadi hasil secara langsung dari
kegiatan yang kita berikan di masyarakat. Jadi lebih ke hasil secara langsung. Apa bedanya dengan outcome? Kalau outcome ini bisa berupa dampak atau hasil yang tidak secara langsung, tetapi akan bisa diperoleh di kemudian hari. Atau mungkin bisa menjadi merupakan sebuah perubahan-perubahan dari kondisi sebelumnya, dari masyarakat yang kemarin yang sudah kita targetkan sebagai entah itu penerima manfaat, entah itu, partner kita dalam usaha sosial atau mungkin sebagai tim kita. Ada perubahan-perubahan secara sosial ataupun ekonomi. Nah, itu merupakan hasilnya. Kalau output-nya dampak secara langsung, kalau hasilnya atau outcome-nya dia lebih ke dampak secara tidak langsung, yang dapat merubah. Nah, kalau di sini digambarkan bahwa tadi output-nya 32 ibu dapat membuat hijab, 28 ibu-ibu dapat menjual hijab sebesar 200 potong per bulan, dan 2 ibu-ibu telah membuka toko pakaian hijab. Nah, hasilnya atau outcome-nya di sini dijelaskan bahwa ternyata dari puluhan ibu-ibu tadi yang telah menerima program-program pelatihan, dulunya ternyata merupakan ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja, sehingga hasilnya ternyata di kemudian hari ada 18 ibu pengangguran menjadi atau telah memiliki pendapatan sebesar 4 juta per bulan. Dan yang kedua, 39 ibu-ibu memiliki pendapatan sebesar 3 juta per bulan. Ada beberapa kelompok berarti ya. Dan 4 ibu-ibu memiliki pendapatan sebesar 2 juta per bulan. Nah, itu hasilnya. Jadi, eee, secara ekonomi ataupun secara sosial ekonomi, mereka akhirnya berubah statusnya, yang dulunya ibu rumah tangga, tidak memiliki pekerjaan, akhirnya mereka sekarang memiliki pekerjaan dan memiliki income atau pendapatan secara ekonomi. Dan terakhir di sini, hasilnya atau dampak positif secara akhir, ternyata dampak positifnya adalah ketika tadi ibu-ibu sudah bisa memiliki keterampilan, sudah bisa menjual, sudah punya toko, bahkan bisa berubah statusnya dari tidak memiliki pekerjaan, akhirnya memiliki pekerjaan, akhirnya punya income, dan dampak positifnya atau outcome secara positif mengangkat harkat dan martabat ibu yang ada di Desa Sukamakmur ternyata, dan meningkatkan keadaan ekonomi ataupun kondisi sosial ekonomi ibu-ibu di Desa Sukamakmur. Sehingga dampak positif secara jangka panjang ternyata ketika ibu-ibu secara sosial ataupun secara ekonomi punya pekerjaan, punya income, martabatnya juga terangkat, mereka bisa meningkatkan kualitas pendidikan anak-anaknya dan secara umum dapat meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat di Desa Sukamakmur. Nah, itu beberapa, eee, contoh-contoh ketika kita ingin memetakan ataupun menguraikan beberapa jenis dampak yang akan kita peroleh ketika kita membuat usaha sosial. Nah, di sini dijelaskan bahwa output adalah hasil dari aktivitas yang dilakukan, yang bersifat kasat mata. Jadi, output ini lebih ke hasil secara langsung ya. Kalau hasil ataupun outcome, ada perubahan atau efek pada individu. Kalau dampak positif, perubahan atau efek pada komunitas atau masyarakat. Kalau hasil di sini, ini lebih ke individu, jumlahnya berapa. Nah, kalau dampak positif ini nanti lebih ke masyarakatnya secara umum. Jadi, itu beberapa komponen-komponen yang akan kita lihat agar dapat mengukur dampak positif dari usaha sosial yang akan kita jalankan. Sehingga harapannya di sini teman-teman bisa membuat proposal
social entrepreneurship dan juga bisa mengukur dampak-dampak yang akan teman-teman, harapkan ya. Nanti dari masing-masing komponen ini di studi kelayakan, ayo teman-teman harap divisualisasikan ataupun dijabarkan dalam bagan seperti ini. Nah, itu beberapa contoh bagaimana kita nanti akan mengukur, eee, dampak positif dari usaha sosial kita. Nah, oke, untuk materi hari ini cukup, saya lanjutkan ke tugas studi kelayakannya. Seperti apa format-formatnya nanti kita lihat. Mulai dari sekarang teman-teman, sudah membentuk kelompok, 4 sampai 5 orang per kelompok. Nah, langsung teman-teman melakukan observasi atau pengamatan agar dapat melihat seperti apa permasalahan-permasalahan sosial yang nanti akan teman-teman angkat dan juga idenya seperti apa untuk bisnis sosial yang akan teman-teman buat. Oke, nanti file ini akan saya kirim untuk format dan petunjuk penyusunan proposalnya. Belum tertampil ya? Nah, ini formatnya. Format secara umum akan saya bagi ke dalam 4 bagian. Ada bagian pertama itu pendahuluan, seperti biasa ya. Bagian kedua nanti analisis SWOT, bagian ketiga nanti bisnis sosial model kanvas, dan yang terakhir bagian keempat dampak positif dengan menggunakan logic model tadi. Nah, untuk formatnya urut seperti ini. Monggo nanti ketika teman-teman menuliskan, narasi ataupun tulisan-tulisannya, saya berikan kebebasan untuk berkreatif ya, berkreativitas. Boleh teman-teman nanti menuliskan proposalnya semenarik mungkin dengan visual-visual yang menarik, tidak hanya dengan Microsoft Word ya, kalau Word kan mungkin terbatas untuk penyusunan yang laporan yang lebih formal. Kalau teman-teman membuat proposal, boleh teman-teman nanti menggunakan template-template aplikasi tertentu, di Canva atau Freepik dan sebagainya boleh. Nanti dibuat dengan template-template yang semenarik mungkin juga boleh. Anggaplah nanti teman-teman akan menyusun studi kelayakan bisnis untuk diajukan kepada para investor ya. Investor yang pastinya kalau, investor ataupun lembaga-lembaga donor ya ingin melihat proposalnya yang semenarik mungkin ya, tidak seformal seperti laporan-laporan ataupun makalah, gitu. Jadi monggo sekreatif teman-teman dibuat semenarik mungkin, agar lebih nyaman dibaca, lebih menarik untuk. Nah, kita ke bagian pertama dulu, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan nanti yang pertama teman-teman menguraikan latar belakang masalah yang akan teman-teman angkat. Nah, latar belakang ini bisa nanti teman-teman lihat di materi strip 1. Nanti materi-materinya akan saya share ke Google Drive. Uraikan di bagian latar belakang ini, masalah sosial apa yang akan kalian selesaikan. Apa penyebab masalah sosial itu, siapa atau masyarakat mana yang menghadapi permasalahan itu, ataupun memiliki masalah itu dan di mana. Kalau bisa didetailkan berapa banyak orang yang mengalami masalah sosial itu dan sebagainya. Nanti observasi dan pengamatan menjadi penting ya, agar masalah sosial yang akan teman-teman angkat benar-benar, apa namanya, tepat sasaran. Itu nanti teman-teman uraikan, eee, seperti apa, boleh menggunakan data-data kuantitatif, menggunakan tabel-tabel dan gambar-gambar sangat diperbolehkan ya, karena kalau ingin melihat masalah hanya sebatas narasi tanpa ada gambar ataupun data tabel, data-data kuantitatif kan juga itu akan lebih memperkuat. Yang kedua, konsep gagasan. Ide usaha sosial apa yang nanti akan teman-teman tawarkan ketika teman-teman melihat permasalahan tadi. Sampaikan secara umum atau secara garis besar mengenai ide dari usaha sosial Anda. Tentu
Jika nanti usaha sosialnya dengan membentuk komunitas atau mungkin mendampingi komunitas atau bahkan mungkin membentuk kelompok usaha, maka tolong uraikan visi, misi, dan tujuan dari komunitas ataupun kelompok usaha yang nanti akan teman-teman jalankan. Agar usaha sosial teman-teman nanti punya punya pandangan ke depan, punya arah yang jelas ya. Ide ataupun gagasan tadi juga nanti akan teman-teman analisis dengan matrik berikut ini, agar dapat memastikan bahwa ide itu benar-benar bisa diterapkan, benar-benar sesuai dengan kondisi permasalahan yang ada. Nah, ini contoh matrik yang saya ambil dari materi 1.1, beberapa kriteria untuk melihat sejauh mana ide ataupun gagasan Anda sesuai dengan permasalahan. Apakah bisa diterapkan, seperti apa urgensinya dan sebagainya, apakah akan berdampak positif, sebagainya. Nanti ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kriteria. Dari 8 kriteria ini nanti saya minta ada tambahan satu kolom di sini yang nantinya diberi judul keterangan. Nah, keterangan. Nah, dari setiap kriteria ini kan pasti nanti teman-teman akan memberikan penilaian. Penilaian, entah itu sedikit, cukup dari masing-masing kriteria ya. Kalau penilaiannya mengarah ke poin yang lebih besar, 3 dan sebagainya, ataupun mengarah ke poin yang sedikit ataupun sedang, nah, tolong teman-teman di sini diberikan uraian keterangan, mengapa diberikan poin tinggi. Alasannya apa? Sesuaikan dengan ide dan permasalahannya. Oh, mungkin yang pertama diberikan poin 3 karena benar-benar secara kualitas sumber daya manusia ataupun secara sosial, banyak permasalahan sosial yang harus diangkat di sini. Entah itu kualitas SDM-nya, dari mulai pendidikan, dari mulai ekonomi dan sebagainya. Boleh teman-teman uraikan secara detail di bagian keterangan. Nanti ditambahkan lagi ya kolom di samping kriteria ini. Itu nanti masing-masing kriteria diberikan keterangan dan diberikan penilaiannya. Oke. Kalau sudah di bagian pertama ini, teman-teman masuk ke bagian yang kedua. Sudah ada kerangka idenya, teman-teman lalu uraikan dengan analisis SWOT. Uraikan masing-masing komponen analisis SWOT dari mulai strength, kekuatan, weakness-nya atau kelemahan, atau opportunity-nya, peluangnya seperti apa dari kondisi eksternal hingga ancaman. Kalau sudah, ini diuraikan satu persatu kira-kira apa saja dari masing-masing komponen ini. Lalu teman-teman analisis dan buat strateginya dari SWOT ini dengan menggunakan matriks SWOT yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu. Uraikan strateginya, lebih enak nanti teman-teman juga membuat matriks SWOT yang sudah kita bahas kemarin ya. Dari mulai S, ya seperti kemarin ya, ada W, mungkin kurang satu ini ya. Oh ya, pas SO-nya apa, WO-nya apa, ST-nya apa, UWT-nya apa, ini juga nanti diuraikan, 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 dan seterusnya. Nanti teman-teman uraikan. Dan nanti strateginya itu juga teman-teman narasikan ya, narasikan dengan baik, ditambahkan dengan metrik ini. Kalau sudah, teman-teman masuk ke bagian terakhir, bagian ketiga, teman-teman detailkan kembali strategi dan idenya dengan menggunakan bisnis sosial model kanvas. Dari 9 komponen dari bisnis sosial model kanvas, teman-teman uraikan masing-masing komponen itu. Apa saja sampai ke 9. Sampai ke 9. Diuraikan, lalu teman-teman di akhir bagian 3 dibuatkan bagan
model kanvasnya yang ada 9 komponen tadi, bla bla bla, diuraikan secara ringkas. Kalau sudah, nah teman-teman masuk ke bagian 4, dampak positif apa yang akan diperoleh dengan menggunakan logic model. Teman-teman uraikan inputnya apa, aktivitasnya apa, hingga nanti dampak positif jangka panjang yang akan diperoleh dari usaha sosial kita. Lalu berikan ataupun gambarkan bagan logik model sesuai materi yang tadi kita bahas. Nah itu nanti di akhir proposal teman-teman lampirkan. Tadi kan sudah membuat matrik konsep gagasan ya, dengan beberapa kriteria tadi yang kita berikan nilai, matrik analisis SWOT, bagian model kanvas, dan bagian logik modelnya. Nah ini dilampirkan nggak apa-apa, nanti untuk memperjelas saja. Nah itu untuk kerangka ataupun susunan proposal yang nanti akan teman-teman buat. Saya minta nanti kalau bisa minggu depan kita sudah berprogres ya. Minggu depan di pertemuan yang ke-13 saya minta teman-teman sudah minimal sampai tahap SWOT lah ya. SWOT. Nanti teman-teman sampaikan atau presentasikan di pertemuan yang minggu depan. Nanti pertemuan yang ke-14 teman-teman tinggal melanjutkan di bagian 3 dan 4. 3 dan 4 nanti pertemuan 15 kita sudah sampai ke bagian akhir untuk finalisasi, revisi, dan sebagainya. Minimal ya, kalau bisa ya sudah sampai akhir lah ya, sudah siap untuk dipresentasikan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa WA ke saya langsung lewat Japri ataupun lewat WA Group. Silakan nanti segera untuk langsung mengambil aksi untuk menyusun proposal ataupun studi kelayakan. Monggo nanti dibagi tugas-tugasnya dari masing-masing anggota kelompok, melakukan pengamatan, observasi, membuat ide, hingga nanti menarasikan dalam proposal bisnisnya. Semangat teman-teman untuk tugas kelompoknya ya. Mungkin dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.